大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 71-75. Setelah menghilangkan pikiran frustasi dengan susah payah, Ling Tian melihat ke grup, dan menanyakan pertanyaan lain kepada mereka, kapan perekrutan pasukan untuk negara kita dimulai. Kerumunan tertegun sejenak, sebelum Feng Mo menjawab, rekrutmen. Rekrutmen apa? Sekarang giliran Ling Tian menatap kaget. Tidak ada perekrutan prajurit baru. Semua orang menggelengkan kepala saat Feng Mo menjawab lagi, dunia begitu damai saat ini, apa gunanya kita merekrut tentara? Wah, Ling Tian tertegun tak bisa berkata-kata, hanya karena damai, tidak perlu perekrutan. Kelompok itu menjawab seolah-olah itu wajar saja, perekrutan biasa terjadi setiap 5 tahun sekali dan ada perekrutan yang diadakan tahun lalu. Karena kita tidak berperang saat ini dan militer tidak menghadapi kekurangan tenaga kerja, tidak ada perlu perekrutan. Kecuali kita berada dalam keadaan perang yang akan segera terjadi, atau ada terlalu banyak prajurit tua dan sakit, perekrutan akan dimulai sekali lagi untuk mengisi yang lama dengan yang baru. Feng Mo juga menambahkan, dalam 10 tahun ganjil saya di ketentaraan, saya hanya melihat perekrutan diadakan 2 kali. Tidak ada perang berarti tidak ada perekrutan. Merekrut tentara setiap 5 tahun sekali. Ling Tian menghadapi ini dan sama sekali tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkannya. Tidak heran dinasti berubah begitu sering dan tidak heran mengapa benua ini memiliki 7 kerajaan yang hidup di atasnya. Alasannya adalah karena ini. Mengelola militer mereka seperti itu, jika kekaisaran tidak mati, maka itu akan menjadi aneh. Tidak ada kemalangan dalam mempersiapkan diri. Apa yang dilakukan para raja dan pejabat itu setiap hari? Apakah mereka pikir mereka bisa hidup bahagia selamanya setelah mereka mendirikan kerajaan? Tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Tidak ada satupun kesadaran akan kesulitan. Ling Tian merasa seolah-olah pikirannya tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Pemikiran awal Ling Tian adalah meminjam rekrutmen negara, menyimpan beberapa rekrutan baru secara diam-diam dengan pengaruh keluarga mereka. Kemudian, dia akan memberi mereka pelatihannya sendiri untuk mengubah mereka menjadi pasukan pribadinya. Namun, rencana ini sekarang benar-benar gagal. 5 tahun per perekrutan. Bagaimana Ling Tian bisa menunggu? Tak perlu dikatakan bahwa rencananya harus diubah. Melihat Feng Mo dan rekan-rekannya, dia berkata, halaman keluarga Ling akan selesai dalam waktu sekitar 3 bulan. Berdasarkan rencana dan perkiraanku sendiri, kita setidaknya dapat memiliki 10.000 orang di dalam berlatih pada waktu yang sama. Karena kekaisaran melakukannya bukan merekrut tentara, saya akan meninggalkan bagian ini untuk kalian lakukan. Persyaratan saya adalah mereka yang berusia di atas 15 tahun tetapi di bawah 25 tahun, ambil sebanyak yang Anda bisa. Ini akan menjadi misi pertama Anda. Feng Mo, Anda bertanggung jawab untuk menangani ini, metode apapun yang ingin Anda gunakan, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Namun, ketika Anda mendapatkan orang-orang itu, Anda harus membawa mereka ke dalam halaman keluarga Ling tanpa ada berita yang menyebar. Ling Tian berpikir lebih lama sebelum melanjutkan, satu perekrutan mungkin terlalu besar dan menarik terlalu banyak perhatian, jadi kamu bisa membaginya menjadi beberapa kelompok. Feng Mo berdiri tegak dan menangkupkan tinjunya, berkata, ya, aku akan mematuhi perintah bangsawan muda. Ling Tian mempertimbangkan skenario sekali lagi sebelum menghela nafas. Feng Mo, aku ingin kamu memilih beberapa orang lagi untuk mengambil alih geng angin kekerasan. Dalam 3 tahun, aku ingin semua kekuatan bawah tanah di ibu kota untuk berada di bawah kendali kami. Saudara-saudara lainnya, Anda dapat membantu kapan saja. Masalah apa pun dapat diputuskan atas kemauan Anda sendiri, tidak perlu melalui saya. Oh, ngomong-ngomong, jangan sentuh Blood Rose Hall, itu disediakan untuk Ling Jian. Ling Jian terangkat dengan rasa terima kasih banyak, bangsawan muda. Menganggukkan kepalanya, Ling Tian berdiri sebelum berkata, aku sudah terlalu lama tinggal di rumah, ayo keluar untuk berolahraga. Wajah semua orang berseri-seri, mengetahui bahwa Ling Tian akan mulai memberi kuliah tentang seni bela diri. Mereka semua bergegas keluar seperti segerombolan lebah. Tumpukan salju berwarna putih murni, dengan cahaya bulan yang menyerupai aliran air. Ling Tian berdiri dengan santai di halaman, memegang pisau,
berkata, semua yang disebut seni bela diri Anda sebenarnya tidak memiliki gaya untuk dibicarakan. Itu hanya diciptakan setelah proses penggilingan yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Namun, itu tidak akan pernah cukup bagi kalian semua untuk berkeliaran tanpa halangan, dan untuk melindungi hidup kalian jika kalian hanya mengandalkannya. Perhatikan dan pelajari. Menarik keluar bilahnya, Ling Tian berdiri dengan miring ke arah langit. Orangnya sendiri tampaknya memancarkan aura yang menakutkan, membuatnya sulit bahkan untuk bernapas bagi orang-orang di sekitarnya. Perlahan memiringkan bilahnya ke bawah, dia segera menindaklanjuti dengan seluruh rangkaian pengerjaan bilah. Pada saat itu, salju meledak tanpa terkendali, dan energi pedang terbang ke langit. Meskipun mereka hanya menghadapi satu orang dengan satu pedang, di hati 36 Blood Iron Warriors, mereka tampaknya telah diteleportasi kembali ke medan perang, menyaksikan momentum dan niat membunuh dari 1000 kavaleri dan 10.000 prajurit sebagai mereka berjuang untuk supremasi. Satu bilah digerakkan, dan jiwa semua yang hadir dituai. Dengan sangat cepat, Ling Tian selesai dan menyimpan bilahnya sambil meluruskan dirinya sendiri. Menatap ekspresi terpesona dari semua yang hadir, dia tertawa. Set karya pedang ini bernama Pembantaian 1000 Prajurit. Selain menggunakannya untuk pertempuran jarak dekat, itu paling cocok untuk konfrontasi antara dua kubu, di mana satu dikelilingi oleh banyak musuh. Di waktu yang akan datang, saya akan membagikan kepada Anda semua di sini perangkat pedang ini berfungsi. Untuk seni internal pelengkapnya, aku juga akan mewariskannya padamu. Wajah-wajah yang hadir secara bersamaan muncul ekspresi ekstasi. Mereka semua buru-buru membungkuk dengan rasa terima kasih. Untuk pekerjaan pedang yang ganas dan kuat, jika berhasil diturunkan kepada mereka, kekuatan keseluruhan semua orang di sini pasti akan sangat meningkat. Lebih jauh lagi, dari apa yang dikatakan bangsawan muda mereka, ada juga satu set seni internal yang bisa melengkapinya. Semua orang yang hadir tahu bahwa segala bentuk seni internal adalah rahasia di antara rahasia. Untuk berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mempelajarinya dan menjadi salah satu individu yang sangat kuat dalam dongeng. Semua hati mereka tidak bisa tidak berpacu saat darah mereka mendidih dalam kegembiraan. Setelah membubarkan kerumunan, Ling Tian menatap Ling Jian dan Ling Chen yang menatap dengan mata terbelalak ke arahnya, dan tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tidak perlu khawatir, aku pasti punya sesuatu yang baik untuk kalian berdua. Ikuti aku. Setelah Ling Tian selesai memberikan mnemonik formula naga mengejutkan ilahi dan formula es ilahi masing-masing kepada Ling Jian dan Ling Chen, dia kemudian menggunakan kekuatan internalnya untuk membimbing mereka berdua tentang cara memutar energi di dalam tubuh mereka. Pada saat dia selesai, di luar sudah terang. Saling memandang, mereka bertiga tidak bisa menahan tawa, meskipun mereka tidak tidur selama satu malam, ketiganya tiba-tiba dipenuhi energi, tanpa sedikit pun kelelahan. Dengan santai meregangkan pinggangnya, Ling Tian perlahan berjalan keluar dari pintunya dan menyipitkan matanya, menatap matahari terbit di timur jauh. Wajahnya mengendur menjadi senyum riang. Matahari terbit sepertinya mengakomodasi tubuh mungil Ling Tian, memandikannya di bawah sinar matahari kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Di belakangnya, Ling Jian dan Ling Chen memandang Ling Tian saat dia membenamkan dirinya di bawah sinar matahari, dengan kekaguman dan pemujaan di mata mereka. Dalam sekejap, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun ini, masing-masing kekaisaran di benua itu berulang kali terlibat dalam peperangan. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah pertempuran kecil, mereka yang pintar dapat mengetahui bahwa raja dari masing-masing negara mulai sedikit tidak ramah satu sama lain. Setelah putaran penyelidikan pertahanan satu sama lain ini, kebingungan perang kemungkinan akan turun ke seluruh benua. Pada titik ini, mempertahankan diri tidak cukup sebagai alasan untuk digunakan suatu negara untuk menjaga perdamaian. Seorang pria tidak memiliki niat untuk menyakiti harimau, tetapi harimau tersebut memiliki niat untuk membunuh pria tersebut, bahkan untuk mempertahankan diri, setiap orang harus memasuki perang ini untuk hegemoni. Kerajaan Bantalan Langit terlibat dalam berbagai perang tanpa henti selama beberapa tahun terakhir. Karena terletak di tengah-tengah beberapa negara, negara tersebut menjadi target ideal bagi negara lawan untuk menempatkan pasukan untuk menyelidiki mereka. Selain itu, mereka pasti dianggap sebagai sepotong daging yang gemuk. Untungnya, Kerajaan Bantalan Langit memiliki komandan yang tak terkalahkan, Jenderal Ling Xiao. Selain itu, negara-negara lain enggan terlibat dalam perang habis-habisan untuk mencegah kasus di mana Mantis mengintai jangkrik,
tidak menyadari Oriole di belakangnya. Apakah mereka akan diserang ketika mereka pergi menyerang seseorang? Maka itu sama saja dengan menyerahkan semua kerja keras mereka kepada yang lain. Dengan demikian, meskipun Skybearing Empire menghadapi banyak guncangan, itu tidak meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Warga percaya bahwa selama Jenderal Ling masih hidup, tidak ada kekhawatiran tentang invasi apapun. Jadi, meski situasi negara sedikit tegang, rakyat tetap menunjukkan kebahagiaan dan kemakmuran. Kamp Militer Garis Barat, Tenda Jenderal. Ling Xiao mengernyitkan alisnya, melihat peta penyebaran, matanya mengkhianati kekhawatirannya. Di belakangnya berdiri barisan petugas yang rapi, menatap jenderal mereka dengan mantap, menunggu rencana pertempuran Ling Xiao berikutnya. Ling Xiao menghela nafas secara internal saat dia menunjuk ke peta topografi. Lihatlah tempat ini. Kedua gunung saling menempel seperti tanduk, meninggalkan ngarai sempit di tengahnya yang panjangnya hampir 5 atau 6 mil. Bagian tersempit di sini bahkan tidak sampai 100 kaki. Namun, ini adalah tempat kita harus lewat jika kita ingin maju atau mundur. Jika tentara Han Barat akan melakukan penyergapan di sini, mereka dapat bersembunyi di samping dua dinding lembah untuk menunggu tentara kita lewat. Saat kita muncul, mereka dapat menggunakan batu atau api untuk menyerang kita dan kerugian kita pasti akan menjadi bencana. Bahkan jika kita berhasil melewatinya, kita pasti tidak akan memiliki kekuatan militer untuk berbenturan langsung dengan pasukan musuh. Namun, ngarai sempit ini adalah jalan yang tidak kita miliki, pilihan selain mengambil jika kita ingin memajukan pasukan kita. Semua petugas berdiri di belakang Ling Xiao, menatap peta dengan saksama. Sebagian besar dari mereka sudah mengetahui tentang jebakan ini, alasan mengapa Han Barat dan Bantalan Langit tidak terlibat dalam perang. Selama 10 tahun terakhir adalah fakta bahwa ngarai ini ada di antara mereka. Dari masa lalu hingga sekarang, pasukan yang tak terhitung banyaknya berada di dalam ngarai ini. Tentara menyebut tempat ini sebagai lembah roh yang menangis, dan dua gunung yang mengapit sebagai gunung jiwa yang berkabung. Sampai-sampai Kekaisaran Bantalan Langit mundur saat mereka mendekati tempat ini, tanpa niat untuk menaklukkan tanah lebih jauh. Salah satu wakil jenderal mengangkat kepalanya untuk melihat Ling Xiao, dan dengan ragu berbicara, "Jenderal, di masa lalu, kami selalu menghentikan perang kami pada saat ini. Jadi mengapa kami harus mengambil alih lembah roh yang menangis kali ini? Kami juga dapat mengandalkan penghalang alami, dan kemungkinan besar tidak akan menderita kerugian apapun." Sisanya di tenda menggemakan sentimennya, "Ya, benar." Namun, Ling Xiao malah berteriak dengan marah, "Orang-orang tolol. Waktu tidak berbeda dan benua akan pecah menjadi kekacauan, jika kerajaan Bantalan Langit kita dapat menaklukkan lembah roh yang menangis ini sekaligus. Ini akan menjamin keselamatan kita menuju barat. Jika perang dan perselisihan terjadi, inisiatif untuk menyerang atau bertahan akan berada di tangan kita dengan ngarai ini di tangan kita. Bagaimana ini bisa sama dengan masa lalu?" Berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Ada berita dari pengintai." Seorang perwira muda melangkah keluar dan memberi hormat, sebelum berkata, "Melaporkan, sejauh ini belum ada kabar." Saat dia berbicara, kekhawatiran menyelimuti wajahnya. Sejak perang dimulai, mereka telah mempekerjakan lebih dari 10 pengintai untuk mengintai tempat ini, tetapi tidak ada satupun yang kembali. Dari sini, mereka bisa mengetahui seberapa ketat musuh menjaga rahasia mereka. Kekhawatiran di wajah Ling Xiao semakin jelas. Panglima tertinggi Han Barat, Han Shize sangat mahir dalam seni militer. Setelah mempertahankan lembah roh yang menangis selama beberapa tahun, dia seharusnya sudah lama mengubah tempat itu ke dalam benteng yang tak tertembus dengan semua pengalamannya. Betapa penuh kebencian. Namun, pasukan kita harus menjatuhkan lembah roh yang menangis. Jika tidak, saat kekacauan melanda, kita akan dikepung di kedua sisi dan kemungkinan besar akan dimusnahkan. Mengernyitkan alisnya lagi, dia bertanya, "Sudah berapa lama kelompok pengintai terakhir pergi?" Perwira muda itu menjawab, "Kira-kira 5 hari atau lebih." Menghela nafas panjang lagi, Ling Xiao berbicara, "Mereka kemungkinan besar tidak ada lagi." Setelah jeda singkat, kirim batch lain. Petugas lainnya tetap diam. Mereka semua tahu bahwa jenderal mereka berambisi untuk menjatuhkan lembah itu dengan segala cara yang mungkin. Kalau tidak, jenderal empatik mereka akan lama memberi perintah untuk mundur dari lembah. Dari pentingnya yang ditekankan jenderal mereka terhadap lembah roh yang menangis, kerumunan mulai merasakan sesuatu yang salah. Mungkinkah kekacauan akan segera melanda benua?
Melihat raut wajah semua petugasnya, Ling Xiao tahu bahwa mereka semua tidak mengetahui skenario tersebut. Karena itu, dia memerintahkan beberapa orang untuk menurunkan peta topografi saat ini, menggantinya dengan yang lain. Ketika mereka semua melihatnya, itu sebenarnya adalah peta yang menggambarkan wilayah pemerintahan setiap negara pada umumnya. Ling Xiao memberi isyarat dengan satu jari. Laporan intelijen terbaru menunjukkan bahwa Wei Utara telah mengumpulkan kekuatan pasukan sekitar 150.000. Mereka akan segera dikerahkan ke arah utara kerajaan Bantalan Langit kita. Paling lama dalam 3 bulan, mereka akan mencapai tujuan mereka. Menambah 80.000 pasukan garnison, mereka akan memiliki kekuatan militer 230.000. Tanpa berbicara, saya yakin Anda semua dapat mengetahui apa motif mereka. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin mendengar berita ini. Jari Ling Xiao sekarang bergeser ke arah timur, di mana dia melanjutkan, di timur kita, Kekaisaran Dewa Bulan masih berperang dengan Kekaisaran Zhao Agung dan keduanya menemui jalan buntu. Namun, pihak manapun yang mengklaim kemenangan terakhir, Bantalan Langit kita Kekaisaran harus menanggung beban. Di selatan kami, meskipun Kekaisaran Wu dan Zheng Selatan tampaknya menunggu waktu mereka semua mengumpulkan tentara secara diam-diam, membuat mereka menjadi ancaman di masa depan. Berada di wilayah tengah benua ini, kerajaan Bantalan Langit akan dikepung di semua sisi setelah menjadi berantakan, betapapun stabilnya kita sekarang. Ling Xiao berputar, menghadap kerumunan, sebelum berkata dengan suara baja, oleh karena itu, berapapun harganya, kita harus menjatuhkan lembah roh yang menangis dalam waktu sesingkat mungkin, menstabilkan Barat. Ketika waktunya tiba, kita akan memiliki 100.000 orang mempertahankan Barat, menyisihkan 60.000 orang untuk mengatasi 3 front perang lainnya untuk mencegah hilangnya wilayah. Penonton menatap ternganga, bahkan dalam mimpi mereka tidak menyangka bahwa situasinya telah memburuk sedemikian rupa. Seorang perwira berusia 40 tahun berbicara dengan topeng kebingungan, dalam beberapa tahun terakhir, kerajaan Bantalan Langit kami telah menjaga hubungan yang harmonis dengan negara-negara tetangga kami. Dengan Wu, Zheng Selatan dan Wei Utara, mereka bahkan memiliki pernikahan politik dengan kami. Jadi mengapa mereka? Ling Xiao menatapnya, tapi tetap diam. Dengan bawaan, dia mengutuk, dasar pikun. Bajingan tua, pantas saja kau masih menjadi perwira bahkan setelah 30 tahun di ketentaraan. Hanya pernikahan politik sederhana, bagaimana bisa dibandingkan dengan daya pikat dominasi global? Saat ini, raja mana yang begitu bodoh untuk peduli tentang hal-hal seperti itu? Saat ini, semua pemandangan tertuju pada pertempuran antara Kekaisaran Bantalan Langit dan Han Barat yang memiliki lembah roh yang menangis. Jika Sky Bearing menang, benua itu akan melihat kedamaian beberapa tahun lagi. Jika kerajaan Bantalan Langit kalah dalam perang ini, api perang akan segera berkobar sampai tidak bisa kembali lagi. Tidak ada negara berdaulat yang akan membiarkan Han Barat merusak keseimbangan kekuatan dan memonopoli kerajaan Bantalan Langit. Dengan demikian, setiap orang akan mengirimkan pasukan mereka untuk mendapatkan bagian keuntungan mereka. Perang ini, meski hanya konfrontasi kurang dari 200.000 orang antara dua negara, adalah kunci utamanya. Sejak mereka datang ke garis barat selama setengah tahun terakhir, kedua pasukan telah menerima bagian yang adil dari kemenangan dan kekalahan. Namun, Jenderal Han Barat, Han Shize, juga seorang veteran dan bisa melihat melalui niat Ling Xiao. Karena itu, dia hanya fokus menjaga Valley of Sobbing Spirits, tidak maju sebelum waktunya. Ini membuat Ling Xiao tidak memiliki alternatif lain, jika pertempuran terus berlarut-larut, itu akan menjadi bencana bagi kerajaan Bantalan Langit. Laporkan, suara nyaring, penuh dengan keterkejutan, terdengar dari jauh. Jenderal, pengintai sudah kembali. Seorang komandan divisi melihat sebelum berkata. Ling Xiao berbalik dengan cepat sambil berkata dengan mata berbinar, panggil dia dengan cepat. Keenam pengintai masuk, dengan debu di sekujur tubuh mereka, dan berlutut, melapor ke jenderal, ini kabar baik. Ling Xiao menjawab dengan tenang, apa kabar baiknya? Salah satu pengintai menjawab, ketika kami berenam keluar kali ini, kami tidak bertemu dengan musuh sampai kami mencapai puncak Gunung Jiwa Berkabung. 2.000 pasukan musuh di utara Gunung Jiwa Berkabung mati kematian misterius. Gunung itu juga terbakar, tidak meninggalkan apapun. Pramuka lain kemudian berkata, dengan penuh semangat, hal yang sama juga terjadi di sisi selatan Gunung Jiwa Berkabung.
Tidak ada satupun pasukan musuh yang tersisa dari gunung. Ada juga bekas gunung yang terbakar. Mata Ling Xiao membelalak kaget saat dia bertanya, apakah ini nyata? Keenam pengintai berlutut bersama, bawahanmu bersedia membuat janji militer. Seorang pramuka kemudian berteriak, ketika bawahan ini tiba di puncak gunung, kamp militer entah kenapa berantakan. Ling Xiao kemudian berdiri dan memerintahkan, perintahkan ketiga pasukan, kita berangkat. Wang Fangxi, di sini, kamu akan memerintahkan pasukan 10.000 orang untuk menyerang Han Barat untuk menunda pasukan Han Barat. Kamu akan segera berangkat. Bawahanmu menerima perintahnya. Li Mingyang, Zhang Mengqi, kalian berdua masing-masing akan memimpin 5.000 orang untuk menduduki bagian utara dan selatan Gunung Jiwa berkabung. Bawahanmu menerima perintahnya. Sedangkan untuk kalian semua, kalian akan mengikuti jenderal ini untuk bertempur dengan Han Sise. Roger, Ling Xiao memimpin pasukan di depan saat dia bingung dengan kejadian aneh ini. Pasukan di dua muka gunung telah mengirimkan sinyal mereka untuk menunjukkan bahwa pasukan mereka telah menduduki puncak gunung. Ling Xiao sengaja memperlambat kecepatan pasukan utama mereka untuk menjaga dari kemungkinan skema musuh. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kedua pasukan pelopornya tidak menghadapi perlawanan sama sekali dan dengan mudah menduduki puncak gunung. Saat pasukan mereka menduduki puncak gunung, segala bentuk skema akan dianggap tidak berguna. Jangan bilang ada pasukan lain yang membantu kita secara diam-diam. Mengapa saya tidak tahu tentang masalah ini? Semua jenderal tahu bahwa Ling Xiao memiliki penguasaan pasukannya yang seperti dewa dan berpikir bahwa dia diam-diam telah mengirim pasukan untuk menjaga gunung berkabung jiwa. Karena itu, mereka semua maju untuk memberikan ucapan selamat kepada Ling Xiao. Karena tidak dapat menolak mereka, dia hanya bisa dengan rendah hati menanggapi mereka. Tentara kemudian mempercepat dan melewati ngarai dalam waktu singkat. Saat tujuan mereka mendekati mereka, mereka semua sangat terkejut. Hanya ada Wang Fangxi dengan 10.000 pasukannya yang ditempatkan di sana. Bahkan tidak ada satupun jejak pasukan Han Barat. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah tenda-tenda dan bendera-bendera Han Barat berserakan di lantai dan sesekali kilauan sesuatu yang mengilap di lantai, jelas senjata-senjata yang tertinggal. Jelas bahwa pasukan Han Barat telah mundur sejak lama, dan juga terburu-buru. Masih ada dua tenda dengan asap hijau mengepul dari mereka, penuh dengan ransum musuh. Ling Xiao mulai mengerutkan kening. Dia jelas tahu bahwa pasti ada seseorang yang membantunya secara rahasia. Tapi, dia bingung tentang di mana orang yang membantunya ini. Mengapa dia tidak mengungkapkan dirinya setelah memberinya bantuan yang begitu besar? Wang Fangxi kemudian mendatangi Ling Xiao dan berkata dengan bingung, Jenderal, ketika pasukan kita tiba, pasukan Han Barat telah mundur puluhan mil jauhnya. Tidak satu pun dari mereka yang terlihat. Ini aneh. Saat dia mengatakan itu, dia menggosok kepalanya dengan frustrasi. Dia awalnya ingin mencapai suatu prestasi di sini sehingga dia dapat kembali ke ibu kota dengan kepala terangkat tinggi. Namun, dia tidak pernah mengharapkan musuh untuk melarikan diri bahkan sebelum dia menghunus pedangnya. Ling Tian memikirkan masalah ini dengan hati-hati tetapi sama sekali tidak tahu apa-apa. Kemudian, dia memikirkan kembali pertempuran yang telah dia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Hampir sepanjang waktu, dia akan meraih kemenangan yang tak dapat dijelaskan pada saat yang paling genting. Bahkan ada beberapa kali ketika jenderal musuh meninggal secara tidak diketahui ketika mereka terkunci dalam kebuntuan. Saat dia menghubungkan semua faktor ini bersama-sama, Ling Xiao dapat yakin bahwa pasti ada kekuatan misterius yang membantunya secara rahasia. Setelah menerima bantuan yang begitu besar dari pihak lain, dia bahkan tidak bisa melihat siapa pihak lain itu. Ling Xiao menghela nafas panjang. Tapi, pria misterius ini sepertinya tidak memiliki permusuhan denganku. Sepertinya dia ada di sini untuk membantuku. Tapi kenapa aku sama sekali tidak tahu tentang dia? Masalah ini terlalu aneh. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada situasi seperti ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Ling Xiao pasti akan memenangkan setiap pertempuran yang dia lawan, menjadi karakter yang ditakuti setiap pasukan. Tidak peduli apa, gunung berkabung jiwa dan lembah roh yang menangis ini akhirnya berada di tangan pasukan bantalan langit. Mulai sekarang, tempat ini pasti akan menjadi tempat berkabung bagi jiwa tentara Han Barat. Ling Xiao kemudian melambaikan tangannya dengan depresi dan berkata, transit ke pertahanan dan menduduki gunung jiwa yang berkabung. Kita pasti harus membuat gunung duka jiwa menjadi penghalang yang tidak bisa dilewati siapapun.
Kami akan kembali ke ibu kota setengah bulan kemudian. Saat dia mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban dan kembali dengan kudanya. Saat jenderal lainnya melihat pandangan belakang Ling Xiao dengan bingung, mengapa sang jenderal terlihat sangat tertekan. Bukankah kita baru saja memenangkan pertempuran besar? Ibu kota, rumah besar Ling. Ling Tian setengah berbaring di kursi bambu dengan mata terpejam. Di belakangnya, seorang wanita cantik dengan gaun putih mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan dengan lembut memijat bahu Ling Tian. Ekspresinya sangat manis dengan rasa puas di matanya yang indah. Seolah-olah hal yang paling membahagiakan di dunia adalah dia tetap berada di sisi Ling Tian dan memijatnya. Dengan desir yang nyaris tak terdengar, seorang pria berpakaian hitam masuk dengan membalik dinding. Mata Ling Tian masih tertutup dan ekspresinya tidak berubah. Namun, wanita berpakaian putih di belakangnya menjadi dingin saat senyum di wajahnya menghilang. Menggantinya dengan tatapan dingin saat tatapan tajamnya melewati sosok berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu kemudian bergidik sejenak dan maju beberapa langkah. Ketika dia berada di depan Ling Tian, dia berlutut dan berkata, bawahan ini memberi hormat kepada bangsawan muda. Ling Tian lalu menjawab dengan lembut, oh, untuk mengakui sapaan itu. Pria berpakaian hitam kemudian berdiri dan menangkupkan tinjunya dengan sopan ke arah wanita berpakaian putih. Bagaimana kabarmu, Nona Chen? Rasa dingin di wajahnya tidak berkurang sedikit pun dan bahkan tidak mendongak. Dia hanya terus memijat bahu Ling Tian saat tatapannya yang dingin tanpa sadar menghilang. Pria berpakaian hitam, Ling Jiu, merasakan tubuhnya rileks seolah-olah dia terhindar. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan surat dari dadanya dan menyerahkannya dengan kedua tangannya. Wanita berpakaian putih itu kemudian melambaikan tangannya dengan lembut saat surat itu tanpa sadar jatuh ke tangannya. Seolah-olah dia sudah terbiasa, pria berpakaian hitam itu tidak terkejut ketika dia berkata, Feng Mo dan Sun Tai memimpin 1000 orang ke gunung berkabung jiwa. Ling Qi telah berhasil membunuh Han Shize dan mundur dengan selamat. Sekarang, Jenderal Ling telah mengambil kendali penuh atas Seoul Morning Mountain. Ling Tian kemudian menjawab dengan lembut, oh, seolah itu semua sesuai harapannya. Kemudian, dia bertanya dengan tenang, oh, Ling Qi yang pergi. Seperti apa jumlah korban dari saudara-saudara? Ling Jiu berkata dengan sungguh-sungguh, 53 kematian, 41 luka serius dan 130 luka ringan. Bahu kanan saudara Sun Tai juga terluka. Tubuh Ling Tian bergetar, kerugiannya begitu besar. Bahkan Sun Tai pun terluka. Dari siapa pasukan diambil? Ling Jiu gemetar saat berkata, dari 3.000 orang yang dimiliki Yue Chao, kami mengeluarkan 500 orang untuk menyerang Gunung Selatan. Kami juga membawa 500 orang dari Li Han untuk menyerang Gunung Utara. Dia diam-diam berdoa agar bangsawan muda itu tidak bertanya tentang masalah ini. Sekarang bangsawan muda itu bertanya tentang hal itu, dia tahu bahwa mereka berdua akan mendapat masalah. Ling Tian kemudian duduk tegak dan menatap Ling Jiu, ceritakan semuanya sekaligus, apa yang harus disembunyikan. Kamu masih membutuhkan aku untuk bertanya sedikit demi sedikit. Wajah pucat Ling Jiu mulai berkeringat tetapi tidak berani menyekanya. Dia berdiri lebih tegak saat dia melaporkan, dari 500 tentara dari Yue Chao, ada 43 kematian, 10 luka berat dan 90 luka ringan. Dari 500 tentara dari Li Han, ada 10 kematian, 31 luka berat dan 40 luka ringan, cedera. Ling Tian mengerutkan kening dan berkata dengan frustrasi, apa yang Yue Chao lakukan? Jauh lebih banyak kematian daripada luka berat. Beritahu Feng Mo bahwa pelatihan untuk pasukan Yue Chao harus ditingkatkan. Yue Chao akan menerima 20 tongkat militer. Semua kapten di bawah dia juga akan menerima 20 batang militer. Sedangkan untuk Li Han, biarkan Feng Mo menghadiahinya sesuai dengan itu. Ling Jiu akhirnya memiliki kesempatan untuk menyeka keringatnya saat dia berpikir, membasmi 2000 tentara dengan 500 tentara dengan hanya 30 kematian. Jika ini ditempatkan di mana saja, itu pasti akan menjadi rekor yang gemilang. Hanya ketika itu terjadi di depan bangsawan muda apakah mereka harus menerima hukuman sebagai gantinya. Tapi Li Han itu benar-benar sangat jahat. Jika mereka berdua dibandingkan, tidak mengherankan jika bangsawan muda itu marah. Ling Tian kemudian berbaring dan menutup matanya. Kemudian, Ling Chen melambaikan tangannya ke Ling Jiu dan berkata, kamu boleh pergi. Laporkan jika ada perubahan. Seolah-olah dia terhindar dari siksaan,
Ling Jiu mengambil busur dan melayang di atas tembok seolah-olah dia adalah daun yang tertiup angin, menghilang dalam sekejap mata. Saat dia datang dan pergi, tidak ada seorang pun di keluarga Ling yang berhasil menemukan kehadirannya. Melihat bagaimana Ling Jiu berlari keluar ruangan dengan cemas, Ling Chen, yang berdiri di belakang Ling Tian, segera menurunkan sikap dinginnya. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, "Bangsawan muda, sepertinya ketakutan yang kamu berikan pada monyet ini hari ini sama sekali tidak ringan." Ling Tian terkekeh, dan tiba-tiba duduk tegak. Mengulurkan tangannya, dia menarik sosok kecil mungil Ling Chen ke pelukannya. Saat dia berkata, "Aku tidak membuatnya takut, yang kulihat adalah sikap dingin cenerku yang membekukan pria malang itu." Wajah Ling Chen memerah, tetapi terus duduk dengan patuh di pelukan Ling Tian. Tubuhnya menggeliat saat dia cemberut, "Nobel muda menggodaku lagi." Ling Tian tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya, sebelum mendekat ke telinganya dan berbisik, "Apakah Cener masih ingat saat aku merasakan tulangmu untukmu? Kamu membuatku dipukuli habis-habisan oleh ayahku di pantatku, untuk intinya aku tidak bisa bangun tidur selama beberapa hari, betapa menyiksanya itu." Mendengar dia menyebutkan kejadian canggung selama waktu itu, Ling Chen tidak bisa menahan tawa. Dia mulai berjuang di dalam pelukannya saat dia menginjak kakinya dengan kesal, "Bangsawan muda hanya tahu bagaimana melebih-lebihkan, kamu hanya terbaring di tempat tidur selama 2 hari. Terlebih lagi, semuanya dipalsukan." Ling Tian terkikik sambil melanjutkan, "Sepertinya kamu masih ingat ini, nak. Kamu menyebabkan bangsawan muda ini dipukuli. Sampai keadaan yang menyedihkan." Ling Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Bangsawan muda, pikirkanlah, sudah berapa kali Anda menggunakan insiden ini selama beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan kompensasi? Kenapa Ling Chen tampaknya tidak dapat membayar hutang ini?" "Oh." Ling Tian tidak bisa membantu tetapi dengan lamban mengakui, sebelum mengubah pendiriannya dengan cepat, "Bagaimana, aku akan merasakan tulangmu lagi untuk melihat apakah ada metode kultivasi lain untukmu." Ling Chen memucat karena hal ini, dan kali ini berhasil berjuang keluar dari genggaman Ling Tian, berlari sejauh yang dia bisa sebelum menjawab dengan setengah marah dan malu, "Jika bangsawan muda terus hanya memikirkan hal-hal seperti itu, maka Cener tidak akan mengunjungi lagi." Ling Tian menggosok tangannya dengan gembira, mengeluarkan air liur saat dia berbicara, "Cener yang baik, sekali saja." Ling Chen dengan penuh kasih menghentakkan kakinya, hidungnya yang halus berkerut saat dia mengendus, "Bangsawan muda, aku sudah mendengar kalimat ini lebih dari 20 kali." Ling Tian hanya bisa tertawa menanggapi. Sambil berdiri, dia bertanya, "Cener, tahap mana yang telah kamu latih formula es ilahimu?" Mendengar nada bicaranya berubah saat dia mengubah topik, Ling Chen perlahan kembali ke sisinya dan duduk, berkata, "Aku baru saja melangkah ke tahap kelima." Cener benar-benar bodoh, baru mencapai tahap ini setelah berlatih begitu lama. Ling Tian tersenyum mendengar ini, "Kamu masih belum puas. Beberapa orang berlatih sepanjang hidup mereka dan bahkan tidak bisa menembus ke tahap kelima. Berapa umurmu?" Ling Chen tersenyum atas pujian itu, namun mengeluh lagi dalam sekejap mata, "Tapi terakhir kali ketika Ling Jian si brengsek itu ada di sini, aku hanya setara dengannya. Ini menyebalkan." Ling Tian tersenyum sambil menjelaskan, "Ling Jian memberi jalan untukmu. Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, kamu pasti bukan tandingannya. Namun, mereka yang berada di bawah Ling Jian saat ini, bahkan termasuk Ling Qi, bukanlah tandingannya, lagi memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu." Namun Ling Chen menjawab dengan ketidakpuasan, "Saya tahu bahwa Ling Jian tidak mengerahkan segalanya, namun saya juga tidak menggunakan tahap kelima formula es ilahi saya. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya bukan pasangannya?" Ling Tian merenung sejenak sebelum menjawab, apa yang dipraktikkan Ling Jian tidak dimaksudkan untuk bertabrakan langsung, dan dia juga tidak dapat menggunakannya untuk membandingkan catatan dengan orang lain. Apa yang dipraktikkan Ling Jian adalah seni bela diri untuk dibunuh. Baik itu reaksi maupun kontrol kekuatan internal, Anda masih setara dengannya, tetapi dalam pertempuran hidup atau mati, bahkan jika seni bela diri Anda lebih tinggi dari Ling Jian, Anda masih akan binasa di bawah pedangnya. Ling Chen mengerutkan mulutnya dan mendengus, "Aku tidak percaya." Melihatnya, suara Ling Tian menjadi suram, "Cener, aku tahu kamu tidak pernah mengenali Ling Jian. Namun, apakah kamu tahu ini? Lebih dari 1.000 orang telah jatuh di bawah pedang Ling Jian, tetapi kamu tidak pernah membunuh. Dalam pertempuran hidup dan mati, niat membunuh Ling Jian saja sudah akan mencekikmu." Mendengar nada keras Ling Tian,
Ling Chen tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya, mengeluarkan "N" yang lembut sebagai jawaban. Melihat tatapannya yang tertunduk, Ling Tian tidak bisa membantu tetapi membawanya ke pelukannya, dengan ringan berkata, "Ngomong-ngomong, Chener, aku menemukan bahwa kamu telah berubah sedikit setelah melangkah ke tahap kelima Formula S Ilahi." Wajah Ling Chen mulai terbakar, dan dia membantah, "Apa yang berubah? Aku masih sama." Ling Tian hanya diam, menyeringai padanya. Ling Chen dilirik sampai-sampai dia tidak bisa menahan rasa malu, dan membenamkan wajahnya yang menawan jauh ke dalam dadanya, takut untuk mengangkatnya. Dengan suara kecil seperti rengekan nyamuk, dia berbisik, "Aku tidak yakin mengapa, tapi setelah mempraktikkan Formula S Ilahi yang sulit ini, aku mulai membenci setiap pria dari lubuk hatiku." Bahkan Ling Qi dan Ling Jian tidak luput, hanya berbicara sampai titik ini, lehernya juga mulai terbakar, dan suaranya semakin tak terlihat, bahkan Ling Tian tidak dapat menangkapnya dengan pendengarannya. Namun, Ling Tian bisa menebak isinya. Dia tertawa, berkata, "Apakah kamu hanya tidak membenci bangsawan muda ini?" Kepala kecil Ling Chen terkubur lebih dalam ke dadanya, menggeliat saat dia berbicara, "Bangsawan muda menggodaku lagi." Nada suaranya centil, namun terdengar seolah-olah dia mengatakannya dengan gusar. Ling Tian tidak bisa menahan tawa. Dalam 10 tahun ini, pengaruh Ling Tian mengalami pertumbuhan pesat, halaman keluarga Ling sudah berisi 20.000 orang. Selain itu, satu-satunya alasan tidak lebih adalah karena Ling Tian telah mewariskan perintah untuk tidak menerima lebih dari jumlah itu. 20.000 orang ini telah membuat 36 Blood Iron Warriors gila. Hanya setelah 10 kali rekrutmen yang aneh, dengan Ling Tian secara pribadi mengawasi penerimaan bahwa pasukan elit di antara elit 20.000 orang ini dibentuk. Adapun geng angin kekerasan yang dikendalikan Ling Tian secara rahasia, secara alami berubah menjadi geng nomor 1 di Kerajaan Bantalan Langit. Setiap peristiwa di ibu kota akan segera dikirim ke halaman keluarga Ling pada pemberitahuan pertama, sehingga menjaga Ling Tian sepenuhnya memeriksa kejadian di ibu kota. 3 tahun lalu, sebuah organisasi rahasia bernama Paviliun Pertama tiba-tiba muncul di benua bintang surgawi. Adapun nama mereka, itu wajar karena mereka membanggakan diri sebagai pembunuh terbaik di benua itu. Setiap target yang ditempatkan pada daftar hadiah mereka akan kehilangan nyawa mereka dalam waktu setengah bulan, baik itu pahlawan petinju atau pejabat kota, tidak ada pengecualian. Seluruh dunia sedang mencari tempat persembunyian Paviliun Pertama yang sebenarnya, namun tidak ada yang bisa menemukan petunjuk kecil. Paviliun Pertama telah berubah menjadi keberadaan yang paling menakutkan di seluruh benua bintang langit. Tentu saja, bayaran untuk pembunuhan juga akan sangat dinaikkan. Harga tertinggi menjadi jumlah yang benar-benar bisa mencapai surga. Apapun tugasnya, Paviliun Pertama tidak pernah tahu kegagalan. Di masa lalu, keluarga Fei di Zheng Selatan mencoba membuat jebakan. Mereka melibatkan lebih dari 100 ahli bela diri di mana misi disampaikan, berharap dapat menangkap staf untuk memaksa keluar lokasi persembunyian mereka untuk membasmi mereka. Namun, hasilnya adalah keluarga aristokrat Fei, yang telah mendominasi selama lebih dari 100 tahun, terhapus bersih dari muka dunia dalam satu malam itu, populasi lebih dari 2.000 orang dibungkam tanpa satu pun yang melarikan diri. Begitu masalah ini menyebar, dunia tercengang tak bisa berkata-kata. Siapapun yang memiliki niat jahat terhadap Paviliun Pertama segera mundur, tanpa berpikir untuk melawan mereka lagi. Sebaliknya, nama bangsawan muda Ling Tian juga sedang naik daun. Tidak hanya di Kekaisaran Bantalan Langit, tetapi bahkan 7 negara lainnya telah mendengar nama besar bangsawan muda Ling Tian. Dari 3 celana sutra terbaik Kerajaan Bantalan Langit, Ling Tian berada di peringkat pertama dan tidak ada yang bisa menggoyahkan gelarnya sebagai celana sutra nomor 1. Cendekiawan agung saat ini, Kong Zishu, setelah melihat Ling Tian untuk pertama kalinya, berkata dengan emosional, "Kong ini telah melihat banyak tuan muda bercelana sutra. Namun bagi seseorang seperti tuan muda Ling, ini adalah pertama kalinya saya melihat karakter seperti itu. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki pendahulu, dan tidak akan pernah memiliki penerus juga." Kritik ini sangat menusuk. Begitu kalimat ini keluar, itu segera menyebar seperti api, dan nama bangsawan muda Ling Tian juga menyebar jauh dan luas, reputasinya tak tertandingi. Bahkan ungkapan Tuan Kong Zishu tentang, orang dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki pendahulu, dan tidak akan pernah memiliki penerus juga menjadi ungkapan yang diturunkan selama berabad-abad. Pencapaian di Soul Morning Mountain.
Berita ini menyebar ke seluruh kekaisaran bantalan langit seolah-olah memiliki sayap. Seluruh kekaisaran juga dipenuhi dengan perayaan. Gunung berkabung jiwa dan lembah roh yang menangis selalu menjadi penghalang besar melawan kerajaan bantalan langit. Tapi sekarang, penghalang ini ada di tangan kerajaan bantalan langit. Mulai sekarang, kerajaan bantalan langit tidak akan memiliki kekhawatiran lagi dari barat. Mereka berdua bisa menyerang dan bertahan, memiliki keuntungan besar. Pada saat yang sama, mereka juga menghindari kemalangan diserang dari semua sisi dan akan memiliki penyangga yang kuat melawan kekaisaran yang mengelilingi wilayah mereka. Setelah berita yang dimenangkan oleh Kekaisaran Bantalan Langit atas gunung berkabung jiwa Kekaisaran Han Barat menyebar, pasukan yang ditempatkan di perbatasan dan mengincar dengan tamak telah berkurang banyak dalam semalam. Kerajaan Bantalan Langit bisa menghela nafas lega. Kontributor terbesar untuk prestasi ini tentu saja adalah Jenderal Ling Xiao yang tak terkalahkan. Hasil dari pertempuran ini telah mendorong ketenarannya di Sky Bearing Empire ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nyatanya, ada banyak orang yang membuat tablet umur panjang untuk Ling Xiao. Ada banyak orang yang menghela nafas dalam hati mereka, Jenderal Ling adalah pahlawan generasi ini dengan prestasi pertempurannya yang menakjubkan. Segala sesuatu tentang dia baik kecuali anaknya yang tidak berguna. Seorang ayah harimau dengan anak anjing. Benar-benar seperti itu sayang sekali. Tidak peduli seberapa bagus sesuatu, akan selalu ada kekurangan. Untuk sesekali beberapa orang yang akan mengatakan itu, mereka akan dihujat oleh orang lain. Jenderal Ling telah menyelesaikan prestasi yang luar biasa dan mempertaruhkan nyawanya untuk kekaisaran dan orang-orang. Setelah melakukan begitu banyak perbuatan baik, dia tentu saja tidak akan memiliki waktu untuk mendisiplinkan putranya dengan baik. Selain itu, dengan reputasi Ling Xiao, jadi apa putranya sedikit playboy. Selama mereka cukup berhati-hati untuk menyembunyikan putri mereka sendiri, maka semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, dia tidak mungkin masuk ke rumah mereka untuk merebut mereka secara terbuka kan. Karena itu, Ling Tian juga menjadi sorotan bersama ayahnya. Saat reputasi ayahnya menyebar, nama bangsawan muda Ling Tian juga dikenal luas. Namun, dalam semua kontribusi pertempuran Jenderal Ling ini, siapa yang tahu berapa banyak dari ini yang disumbangkan oleh celana sutra super di mata mereka? Siapa yang tahu bahwa jika Jenderal Ling tidak memiliki putra, tidak berbakti, ini, banyak dari kontribusinya kemungkinan besar akan didiskon dengan nyawanya yang mungkin hilang. Tidak ada yang akan tahu tentang semua ini. Bahkan Jenderal Ling sendiri tidak akan pernah percaya bahwa dia benar-benar telah membesarkan seorang putra yang luar biasa. Sehubungan dengan semua ini, Ling Tian secara alami tidak akan terganggu dengan itu. Pada saat ini, celana sutra super ini dengan nyaman berbaring di bawah rak buah anggur, menikmati buah anggur yang disuapi oleh seorang wanita cantik. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan meratap, wanita yang cantik. Sayang sekali dia hancur di mulut harimau. Suara lembut kemudian terdengar dari luar halaman, lapor ke bangsawan muda Wang ada di sini untuk berkunjung. Ling Tian menjawab dengan, oh, dan berkata, undang dia masuk. Wahahaha, saudara Ling Tian, saudara ini merindukanmu sampai mati. Mengikuti tawa seperti bebek, seorang pria berpakaian lusuh, dengan tulang rusuknya terbuka dan topi bengkok, berjalan masuk. Saat dia tersenyum, deretan gigi kuningnya yang kehilangan 2 gigi depan terlihat. Dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti memiliki 2 tael daging padanya. Saat tawa terdengar, Ling Chen sudah bersembunyi di ruangan seperti embusan angin. Saat dia melihat tuan muda dari keluarga Wang ini, yang diperingkat bersama dengan Ling Tian sebagai 3 celana sutra di ibu kota, Ling Chen merasa tidak nyaman dan memiliki keinginan untuk meludahinya. Sementara keluarga Wang tidak seperti keluarga Ling atau keluarga Yang, mereka pasti berada di peringkat 5 besar di ibu kota dengan fondasi puluhan tahun mereka. Ling Tian kemudian tertawa dan berdiri dengan goyah, saudara Wang, kehadiranmu membawa cahaya ke tempat tinggalku yang sederhana. Bangsawan muda Wang dipanggil Wang Bo, yang artinya dia sangat berpengetahuan. Meskipun Wang Bo tidak berpengetahuan luas, dia masih memiliki banyak bakat. Terutama yang berkaitan dengan minum dan bermain, dia adalah keajaiban alami yang tidak perlu diajari. Dia juga sering mengunjungi distrik lampu merah untuk menampilkan banyak bakatnya. Saat dia menyentuh rambut yang tumbuh di tahi lalatnya, Wang Bo tertawa, Tuan Muda Ling, jika tempatmu dianggap sebagai tempat tinggal sederhana, maka rumahku harus dianggap reruntuhan.
Ling Tian menjawab sambil tertawa dan duduk kembali. Kakak Wang, aku ingin tahu untuk apa kamu di sini hari ini. Wang Bo kemudian menjawab dengan santai, haha, lihat apa yang kamu katakan. Jadi saya tidak bisa datang dan berkunjung jika saya tidak punya apa-apa. Ling Tian tertawa dan menjawab, tapi sepertinya saudara Wang selalu memiliki sesuatu saat kamu berkunjung. Wang Bo kemudian mengecilkan lehernya ke belakang dan tertawa bejat untuk sementara waktu. Kemudian, dia merayap ke depan secara misterius dan mendekati Ling Tian. Tepat sebelum dia hendak berbicara, hidungnya berkedut ketika dia bertanya dengan ragu, bau harum seorang wanita. Bangsawan muda Ling, apakah kekasih kecilmu bersamamu barusan? Apakah kunjunganku yang tidak diundang ini merusak sesuatu yang baik untukmu? Ling Tian pertama kali tertegun sejenak, orang ini tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi kemampuannya untuk mencium keindahan benar-benar luar biasa. Kemudian, dia menertawakannya dan berkata, melihat bahwa Ling Tian tidak mau melanjutkan topik ini, Wang Bo juga dengan bijaksana menertawakannya dan melanjutkan secara misterius, saudara ini ada di sini sebagai pembawa kabar baik. Kesempatan kita ada di sini. Melihat penampilannya yang berantakan, Ling Tian menekan keinginan untuk menendangnya keluar dan menjawab dengan pura-pura gembira, kesempatan seperti apa? Wang Bo kemudian tertawa, apakah saudara Ling tahu bahwa ayahmu, Jenderal Ling, akan kembali ke ibu kota? Wajah Ling Tian segera berubah pahit, kesempatan macam apa itu? Kesempatan untuk dipukuli. Saya bergegas ke sini untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Saya tahu bahwa Anda pasti akan tertarik padanya. Bagaimana? Bukankah ini kesempatan bagus? Saat dia mengatakan itu, Wang Bo menamparkan bahu Ling Tian seolah-olah dia bermaksud, kamu adalah teman dekatku dan kita berdua mesum-mesum. Ling Tian bertepuk tangan di tempat saat dia menjadi tertekan di dalam hatinya, kamu bajingan bejat tapi aku bukan. Meskipun ini adalah kesempatan untukmu, ini hanya siksaan bagiku. Melihat bahwa Ling Tian tidak melakukannya mengatakan apapun untuk waktu yang lama, Wang Bo mulai menyemangati dia, pada saat itu, ayahmu akan berada di Martial Virtue Hall. Kakak Ling tidak perlu khawatir kamu akan melihat ayahmu. Hahaha. Ling Tian menghela nafas panjang dan berkata dengan kelelahan, kecantikan mereka semua adalah hasil makeup dan aku benar-benar tidak terlalu tertarik. Mata Wang Bo menyipit saat dia menjadi gelisah, dari mana asalnya? Belum lagi fakta bahwa semua putri adalah wanita cantik, bahkan nona muda dari keluarga Li, keluarga Yang dan keluarga Yu semuanya cantik dan berbakat di ibu kota. Ling Tian langsung tersedak anggur yang dia makan saat dia mulai batuk tanpa henti. Terlepas dari rindu muda dari keluarga Li dan keluarga Yu, dia telah melihat yang lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka sedikit di atas rata-rata, karakter mereka sangat suka memerintah dan tidak jauh berbeda dari bagaimana Ling Tian saat ini bertindak. Berbakat, mungkin sama berbakatnya dengan pria di depannya. Ayah, Kak Ling tidak perlu gelisah. Saat itu, aku akan datang dan mencarimu dan kita bisa pergi bersama. Hehe, mungkin calon istrimu ada di sana. Hehehe, aku sangat menantikannya. Wang Bo menepuk pundak Ling Tian saat dia berkata dalam fantasi dengan nada rindu.